Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina syafi'ina maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa ummatihi ila yaumiddin. Kesempatan kita kali ini membahas tentang ekonomi dalam Islam. Bahwa ekonomi itu kalau tanpa dilandasi dengan tauhid, maka tidak akan bisa tegak, mudah dijalankannya dengan banyak penyimpangan-penyimpangan. Ya, penyimpangan-penyimpangan yang dari yang seharusnya atau yang dari yang hak. Karena tidak didasari dengan tauhidullah. Salah satu di antaranya kenapa demikian? Yang pertama adalah orang pelaku ekonomi ini kalau tidak didasari tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, dia punya pendirian bahwa harta itu adalah miliknya. Harta itu merupakan tujuan satu-satunya. Dia terlepas dari pengawasan Allah Subhanahu wa taala, jadi mudah menyimpang. Dia merasa bahwa harta yang diraih dengan usahanya itu adalah merupakan milik sendiri. Padahal dalam Islam harta itu adalah merupakan amanah Allah. Amanah Allah yang suatu saat akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Kepunyaan Allah lah segala apa yang ada di langit dan di bumi ini. Jadi harta yang dikaruniakan oleh Allah kepada kita itu adalah merupakan hak guna saja, hak untuk dimanfaatkan. Suatu saat kita akan mempertanggungjawabkan penggunaannya. Maka karena itu adalah milik Allah, titipan Allah kepada kita, maka kita harus menggunakan sesuai dengan amanah yang dititipkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah yang menitipkan kepada kita. Jadi harus digunakan dengan cara-cara yang disenangi, yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karena itu kalau dilandasi dengan tauhid, dia akan memperhatikan itu, bahwa harta itu adalah merupakan amanah Allah yang harus dijalankan sesuai dengan yang memberikan amanah, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Dan nanti suatu saat akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ardi ma fi anfusikum au tukhfuhu yuhasibukum bihillah. Semua akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka nanti di yaumil qiyamah itu ya, kita perlu waspada, kita perlu mempersiapkan diri. Dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tazulu qadam 'abdin yaumal qiyamati hatta yus'ala an arba'in. Kaki-kaki manusia itu tidak akan sanggup melangkahkan kakinya saat dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala sebelum bisa menjawab 4 hal. Yang pertama adalah an umrihi fi ma'afnahu, umurnya dihabiskan untuk apa sejak dia balik sampai dengan akhir hayat. Allah akan mempertanyakan itu untuk kebaikan-kebaikan atau banyak kemaksiatan-kemaksiatan. Yang kedua, wa an jasadihi fi ma'ablahu, ya, tubuh kita semua akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Mata kita, kaki kita, tangan kita, lidah kita, ya, semua akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk apa kamu pergunakan? Yang ketiga adalah wa ammali min aina kasabahu wa fima wada'ahu. Tentang harta, ya, harta kita itu akan ditanya 2 hal. Min aina kasabahu wa fima wada'ahu. Ya, bagaimana cara kamu mendapatkannya? Halal atau haram? Diridhoi Allah atau tidak? Itu akan ditanya oleh Allah. Wa fima anfaqahu, dan untuk apa saja kamu membelanjakannya? Membelanjakan sesuai dengan diridhoi oleh Allah atau tidak? Akan dihisab oleh Allah Subhanahu. Dalam harta ada 2 hal. Min aina kasabahu wa fima anfaqahu.
Kemudian wa an ilmi madza amila fi, dan ilmu pengetahuan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kita gunakan untuk apa saja. Ilmu yang dulu kita tidak punya diberikan Allah sedikit demi sedikit pengetahuan. Ilmu ini kita manfaatkan untuk apa? Itu akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karena itu dalam bertransaksi masalah ekonomi harus dilandasi dengan tauhid. Yang pertama adalah harta itu adalah amanah Allah, dan harta itu yang kita gunakan akan ditanya oleh Allah dua hal. Bagaimana cara mendapatkannya dan untuk apa kita memanfaatkannya. Yang kedua, bila kita bertransaksi ekonomi tanpa didasari dengan tauhidullah, maka kita akan lepas, lupa dari pengawasan Allah Subhanahu wa taala. Jadi sifat muraqabahnya tidak ada itu. Jadi hilang. Karena Allah itu pada dasarnya akan mengawasi semua, apa yang tersembunyi maupun yang kita tampakkan diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Di mana, kapan, Allah itu akan mengawasi, dimonitoring oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita sudah merasa tidak diawasi oleh Allah dalam bertransaksi ekonomi, maka akan lepas, kita mudah menggunakan, mencarinya dengan cara-cara yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi karena lepas dari tauhidullah maka mudah menyimpang. Maka terjadinya ada korupsi, ada kejahatan, pembunuhan, dan lain sebagainya, penipuan, itu semuanya apa? Karena dia bertransaksi ekonomi yang lepas dari merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Terus yang ketiga, untuk apa kita mencarinya? Harta kekayaan itu. Dalam hal bertransaksi ekonomi tanpa dilandasi dengan tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita tidak tahu arahnya. Bahwa Allah memberikan harta kekayaan itu untuk kemaslahatan diniyah kita dan kemaslahatan dunyawiyah kita, agar agama kita dalam praktek ibadah kita, amal soleh kita semakin baik. Jadi harta kekayaan itu digunakan untuk apa? Untuk banyak beribadah kepada Allah dan untuk berbanyak beramal soleh. Maka berbahagialah kalau Allah menitipkan harta kekayaan yang banyak kepada kita, yang kita bisa melakukan amal ibadah, amal soleh yang tidak bisa dilakukan oleh orang-orang yang miskin. Bersyukurlah itu bagi orang-orang yang kaya, bisa berzakat, bisa menunaikan ibadah haji, bisa memberikan, bisa menolong. Itu ibadah-ibadah maliyah, yang diberikan kepada untuk dari kemaslahatan agama kita, dan itu akan menjadi bekal kita untuk perjalanan kita menuju Allah Subhanahu wa taala di akhirat kelak. Jadi akan menjadi kendaraan-kendaraan kita perjalanan menuju Allah Subhanahu wa taala. Jadi untuk kemaslahatan diniyah kita dan juga untuk kemaslahatan dunyawiyah kita. Jadi kehidupan kita akan semakin tertib, terpenuhi segala kebutuhan yang sifat-sifatnya duniawi. Jadi dunia akan menjadi wasilah al-khayah dalam kehidupan kita di dunia, al-khayah dalam kehidupan kita setelah di dunia, di alam barzah, dan al-khayah kehidupan kita di akhirat kelak. Maka oleh karena itu dalam transaksi ekonomi harus dilandasi dengan tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kehidupan kita akan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga bermanfaat kajian kesempatan ini bagi kita semua dan kita bisa mengamalkannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.